Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pasti kita semua sudah familiar dengan kisah Yesus yang dicobai iblis dalam Matius 4 ayat 1-11 dan Lukas 4 ayat 1-13. Dan di dalam peristiwa itu, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12. Mengapa iblis tidak mengutip hanya ayat 11 dan 12 dari Mazmur 91, dan tidak sampai ke ayat 13? Benarkah ayat itu menggambarkan bahwa Yesus dilindungi sehingga tidak mungkin dia disalibkan? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Mazmur 91 ayat 11-12 dikutip oleh mereka, polemikus Muslim, untuk menunjukkan bahwa Yesus diselamatkan dari penyaliban. Tetapi mereka tidak membaca ayat 13, di mana dikatakan bahwa dia akan menghancurkan ular dan singa di bawah kakinya. Siapa yang dimaksud ular dan singa itu? 1 Petrus 5 ayat 8 dan Wahyu 12 ayat 9 menyatakan bahwa singa itu adalah iblis. Kejadian 3 ayat 14-15 menyatakan bahwa iblis akan menghancurkan tumitnya, dan dia akan menghancurkan kepalanya. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala si ular ketika ular itu menyerang tumitnya. Jadi, ketika si ular cukup dekat untuk menyerang tumitnya, itu memang mematikan. Tetapi itu artinya dia, si ular itu, berada dalam jangkauan kaki sang keturunan perempuan itu. Jadi dia menggigit tumitnya, dan dia menghancurkan kepalanya. Pahamilah nubuatan ini. Kamu, ular, kamu akan menyerang tumit sang keturunan perempuan. Tetapi karena kamu berada di bawah kakinya, kamu berada dalam posisi cukup dekat dengan dia untuk menghancurkan kepalamu. Ular itu adalah iblis, keturunan perempuan itu adalah Yesus. Galatia 4 ayat 4 menyatakan bahwa Yesus adalah keturunan perempuan itu. Dan apa yang akan dia lakukan? Mazmur 91 ayat 13 menyatakan bahwa dia akan menginjak-injak, menghancurkan ular dan singa di bawah kakinya. Bagaimana Yesus melakukannya? Bagaimana dia menghancurkan iblis dan mengalahkannya? Itulah ketika ular menggigit dia, karena ketika dia menggigitnya, artinya dia menyebabkan keturunan perempuan itu mati. Itulah peristiwa salib. Tetapi sekarang, karena jarak yang berdekatan itu, salib yang merupakan gigitan ular terhadap keturunan perempuan itu, sekarang menjadi senjata yang digunakan keturunan perempuan itu untuk menghancurkan kepalanya. Itulah rencana Allah, bahwa Yesus tidak tersandung batu sampai dia mencapai salib, karena pada saliblah, dia akan menghancurkan kepala ular itu. Dia menginjak kepala ular karena salib. Dengan kata lain, tidak akan ada yang menghentikan Yesus, sehingga dia gagal menyelesaikan misinya mencapai salib. Karena pada saliblah di mana setan, si ular, akan menggigitnya. Dan dengan berada di bawah kaki Yesus, salib menjadi jalan keturunan perempuan itu untuk menghancurkan kepalanya. Bukankah ironis? Iblis, si ular, yang mengutip Mazmur 92 ayat 11-12 terhadap Yesus, tetapi dia tidak mengutip ayat 13. Mengapa ironis? Karena ayat 13 adalah tentang dia dihancurkan, di bawah kaki orang yang sedang dia cobai. Di dalam Matius 4 dan Lukas 4, ketika iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, dia tidak mengutip ayat 13. Karena ayat itu menyatakan, keturunan perempuan itu menginjak dan menghancurkan dia, si ular, si singa, di bawah kakinya. Dan mengapa polemikus Muslim mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, tetapi tidak mengutip atau mengabaikan ayat 13? Dan gagal melihat bagaimana Mazmur menyatakan bahwa keturunan perempuan itu, yang bersemayam di dalam kekudusan Allah, tidak akan gagal dalam misinya, karena Allah akan menjaganya sampai dia menghancurkan kepala si ular. Dan jalan dia menghancurkan kepala ular itu adalah dengan mati di salib. Dengan kata lain, Mazmur menyatakan bahwa dia tidak akan gagal mencapai tujuannya dipakukan di salib, sebagai jalan untuk menghancurkan ular di bawah kakinya. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Mazmur. Yohanes 19 ayat 17 menyebut Golgota, sebuah bukit yang menyerupai tengkorak atau kepala. Yesus disalibkan, dan tiang salib tertancap ke dalam bukit itu. Itu terlihat seperti salib itu menembus sebuah kepala. Hal itu menyimbolkan Yesus menghancurkan kepala iblis. Iblis memutarbalikkan dalam menafsirkan Mazmur 91 ayat 11-12 yang menyatakan nubuat tentang Yesus. Dia mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, karena dia telah memerintahkan para malaikat menjaga kamu sehingga kamu aman.
Begitu pula yang dilakukan oleh polemikus muslim yang mengikuti iblis ini. Mereka mencomot ayat kitab suci sembarangan, dan menafsirkan semaunya, sehingga tidak menunjukkan makna sebenarnya. Dan mereka menyatakan bahwa berdasarkan Mazmur 91 ayat 11-12 membuktikan, bahwa Yesus tidak mati disalib, karena Allah tidak akan membiarkan Yesus dalam bahaya. Allah tidak akan membiarkan Yesus mati disalib. Begitulah logika mereka. Perhatikan. Seperti iblis yang mereka teladani, mereka mengutip di luar konteks, dan memutarbalikan isi kitab suci, sehingga bunyinya menjadi tidak seperti apa yang ingin disampaikan oleh kitab suci itu sendiri, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka telah meneladani perilaku iblis. Wahyu 12 ayat 9 menyatakan, bahwa iblis adalah penipu. Kata menyesatkan, dalam bahasa Yunani aslinya adalah, planon yang artinya penipu. Dan dalam Quran surah 2 ayat 54, dikatakan bahwa Allah adalah Khairul Makirin, yang artinya penipu terbaik. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa iblis adalah Allah yang mereka sembah. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dalam pembahasan kita berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.